Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Tara Reade, mantan asisten senator Joe Biden, yang juga pernah bekerja dengan Leon Panetta untuk Partai Demokrat di Amerika Serikat. Hari ini kita akan membahas bagaimana sistem Amerika menangani tuduhan terhadap elit politik yang merupakan isu penting untuk menjaga demokrasi dan supremasi hukum. Jadi selamat datang di program ini. Terima kasih telah mengundang saya. Saya sebenarnya kontributor editorial Outlet dan tidak lagi dalam politik di Amerika. Mulai dari Moskow, Rusia. Ya, saat kamu berada di sana, apakah kamu juga sedang dalam suaka politik dan apakah kamu sekarang sudah mendapatkan kewarganegaraanmu? Ya, pada tanggal 22 September. Itu adalah ulang tahun baruku, Glenn. Jadi, ya, Presiden Putin melalui dekret presiden menandatangani kewarganegaraanku. Aku sangat bersemangat dan sebentar lagi aku akan menjalani upacara penerimaan paspor. Ini benar-benar waktu yang emosional, positif, dan menggembirakan bagiku. Aku sangat bahagia. Dan kau tahu, aku senang bekerja untuk tim kami. Margarita Simonian luar biasa terhadapku. Begitu juga Maria Butina yang bekerja di Duma Negara. Mereka adalah perempuan yang sangat melit, bantu, dan penuh kasih. Mereka mengordinasikan upaya mendapatkan suaka politik dan semua. Jadi, ya, semuanya baik. Ya, saya benar-benar ingin berbicara denganmu tentang isu pelapor pelanggaran di Amerika Serikat. Tentu saja, kita telah memiliki banyak kasus selama bertahun-tahun, mulai dari Assange hingga Bradley Manning dan Edward Snowden. Tapi kamu juga, sebelum terjun ke dunia media, memiliki banyak pengalaman bekerja untuk Partai Demokrat. Itu menarik. Bekerja di dalam sistem politik, kamu mengikuti proses legislatif dan komunikasi politik yang terjadi. Namun, mais penemu nangsiu tawdemiji. Insawitnya suitu toward grats datop ini. Begitulah cara pemerintah menangani politik. Ya, para pelapor pelanggaran, karena kamu menuduh Joe Biden melakukan pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 1993. Dan lagi, kamu juga memiliki pengalaman dengan bagaimana komunikasi politik yang terjadi setelahnya, serta bagaimana proses legislatif berlangsung. Saya pikir tempat yang baik untuk memulai adalah dengan tindakan pemerintah AS terhadapmu. Karena ketika kamu mengemukakan tuduhan tersebut, and if the decepts court group the less, it's night spare per baffling nath. And tightens your mic as a remember of ties. Tentu saja. Maksud saya pikir para penonton kita telah melihat penindasan dan bagaimana Julian Assange serta Edward Snowden, banyak dari nama yang Anda sebutkan, muncul sebagai pelapor pelanggaran dan apa yang terjadi pada mereka. Kasus saya bersifat pribadi dan unik, tetapi saya juga berbicara tentang korupsi. Saya dijadwalkan untuk bersaksi di hadapan Kongres dalam panel pelapor pelanggaran tentang penggunaan kekuasaan secara politis oleh DOJ, Departemen Kehakiman, dan FBI di Amerika Serikat. Dan tepat sebelum saya melakukannya, saya datang ke Moskow dan diberitahu bahwa hidup saya mungkin dalam bahaya langsung, atau bahwa saya bisa dipenjara sebagai bentuk pembalasan dari rezim Biden. Jadi, yang terbaik adalah saya tetap di Moskow dan mencari suaka politik, yang kemudian saya lakukan, dan saya menerimanya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, sebenarnya ketika ada lembaga pemerintah yang seharusnya menegakkan hukum justru mengejar para pelapor pelanggaran, itu menunjukkan tingkat korupsi dalam pemerintahan tersebut. Dalam kasus saya sendiri, saya tidak hanya berbicara tentang pengalaman pribadi saya dengan Joe Biden, tetapi juga tentang fakta bahwa dia mendapatkan uang, keluarga Biden mendapatkan uang dari Ukraina, dari usaha asing ini, dari rezim Kiev yang terlibat dalam produksi senjata. Pada dasarnya ada praktik pencucian uang dan banyak laporan yang muncul tentang bagaimana uang itu dicuci, sekitar $300 juta setidaknya, mungkin jauh lebih banyak, yang berhasil mereka telusuri masuk ke rekening keluarga tersebut.
Tapi kamu tahu tidak bisa berbicara tentang hal itu dan diserang oleh media barat, didiskreditkan, dibungkam, serta ditekan, sangatlah sulit. Lalu diancam akan dipenjara. Mereka mencoba berbagai cara untuk membungkamku, seperti yang mereka lakukan terhadap Julian Assange dan Edward Snowden, sampai pada titik di mana aku memilih untuk pergi dan menjauh. Sekarang, aku aman. Di bawah pemerintahan Trump, aku merasa mungkin bisa kembali, tapi aku jatuh cinta pada Rusia. Lately, aku serius tinggal di sini sampai aku menyadari, ya ampun, Muyu bisa mapadaman. Tidak bisa bekerja di melalui kreatif kuki. Dia tidak tenang, kupal ni kuen anda kam. Itu yung pinda mo pekulo sa yung priyay sa wap na untuk dikulit na tinggiya kam. Saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan DOJ dan FBI. Mereka berada di bawah pemerintahan baru. Kash Patel adalah kepala FBI. Dan seperti yang kamu tahu, sejauh menyangkut CIA, Tulsi Gabbard adalah kepala CIA. Keduanya memiliki niat baik untuk mencoba membersihkan lembaga dan menyingkirkan media yang dipolitisasi, penggunaan kekuasaan sebagai senjata, tapi saya tidak tahu seberapa berhasil mereka. Glenn, Julian Assange masih belum mendapat pengampunan. Edward Snowden juga belum mendapat pengampunan. Maksud saya, Julian Assange memang bebas dan tinggal di Australia. Tapi yang saya maksud adalah membersihkan namanya, kamu tahu, agar dia bisa pergi ke Gedung Putih dan melanjutkan pekerjaan WikiLeaks. Dan Edward Snowden seharusnya menerima pengampunan, tapi belum juga. Jadi kamu tahu, saya hanya bertanya-tanya, ini agak berkaitan dengan kebebasan berbicara. Dan saya pikir kebebasan berbicara jelas sedang diserang di dunia barat. Ya, sedikit menyimpang tentang Joe Biden, karena dia sebenarnya memberikan pengampunan kepada putranya atas kejahatan apapun yang mungkin telah dilakukannya. Rentang waktunya cukup menarik, dari 1 Januari 2014 hingga 1 Desember 2024. Itu sejak kejatuhan pemerintahan di Ukraina. Yang cukup menarik jika Anda mendengarkan mantan Jaksa Agung Ukraina, Viktor Shokin, insistek vermain into fast to mass permas, mular bit ukulni thes teverward, idithurofis digwithining. Immediately after Yanukovych had been toppled, and of course all the money interests which came through there. Dan tentu saja, semua kepentingan yang bermodal besar ikut terlibat di sana. Dan Biden sedikit lebih ceroboh dibanding yang lain. Ia menempatkan putranya di salah satu perusahaan gas terbesar di Ukraina. Saya tidak yakin berapa lama setelah kudeta itu, 2 atau 3 bulan mungkin. Maksud saya, ia sangat terang-terangan dalam melibatkan keluarganya sendiri untuk menguras aset Ukraina sambil meraup keuntungan pribadi dari kudeta tersebut. Eksepsi yang penting mal, kenapa mereka? Apa mereka membuka kasus terhadap Biden? Kenapa setidaknya dari yang diketahui, mereka membuka penyelidikan dari kedah? Tidak memberitahu seharapun. Tidak. Tidak. Saya memiliki kasus tertutup terhadap saya di mana mereka membentuk dewan juri di California Utara. Saya tidak tahu apa isinya. Kasus itu tertutup dan tidak ada yang bisa mengaksesnya. Percayalah, banyak orang sudah mencoba, termasuk pengacara saya. Dan tentu saja ada ancaman, mereka mengancam saya dengan sanksi penipuan melalui kawat dan beberapa hal lain yang mungkin berasal dari Virginia atau tempat semacam itu. Tapi pengacara saya mengajukan pengaduan terhadap FBI dan DOJ, dan pengaduan itu masih aktif. Menarik sekali Anda menyebut Hunter Biden, karena kami baru saja mengubahnya untuk masukkan Hunter Biden dan Jill Biden. Karena pada masa yang kamu bicarakan, menjelang akhir masa pemerintahan, mereka menggunakan autopen untuk menandatangani beberapa pengampunan. Jadi pertanyaannya adalah, jika Joe Biden tidak dalam kondisi kognitif yang baik, seperti yang dikatakan Gedung Putih sendiri di akhir masa itu, jika kamu ingat, maka dia tidak berada dalam keadaan pikiran yang tepat untuk memberikan pengampunan tersebut. Hal itu bisa menggugurkan semua pengampunan itu jika dipertanyakan. Salah satu pengampunan itu diberikan kepada putranya.
Dan jika kamu ingat, Joe Biden pernah mengatakan secara langsung bahwa dia tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada Hunter Biden. Namun tiba-tiba dia melakukannya dan tidak pernah benar-benar menjelaskan alasannya. Karena pada saat itu dia memang tidak banyak berbicara kepada media. Jadi, apa yang dilakukan pemerintahan Trump sekarang adalah mereka membawa penyelidikan melalui komite terhadap apa yang mereka sebut sebagai autopen dan ke Kongres. Siapa yang menjalankan Gedung Putih tepat di akhir masa itu? Siapa yang mengirimkan senjata ke Ukraina dan uang serta berusaha? Karena jika Joe Biden tidak mampu secara kognitif untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, siapa yang melakukannya? Karena mereka tidak terpilih secara sah. Dan rumor yang beredar mengatakan bahwa itu adalah Tony Blinken. Pada satu titik, beberapa staf Gedung Putih, Hunter Biden, dan Joe Biden. Dan jika itu benar, itu ilegal. Dan jika itu juga benar, maka Hunter tidak memiliki perlindungan apapun dan pengampunannya seharusnya dibatalkan. Jadi, menarik bahwa kamu menyinggung hal itu. Ya, sistem hukum tidak berfungsi seperti maksudkan. Tapi, Anda puput Hughes menggut DOJ, Departemen Kehakiman. Antra, tahu? Has this gone anywhere or? Right now, the government shut down. Sekarang pemerintah sedang ditutup, jadi tidak ada yang terjadi di pemerintahan AS sampai dibuka kembali. Masalahnya ada di tangan FBI. Saya tidak tahu apa tujuan kami. Kami telah menggugat sejumlah uang, tetapi di luar itu, tujuannya adalah untuk mendapatkan berkas-berkas yang dimiliki NSA, CIA, dan FBI tentang saya terkait pengawasan ilegal. Dapatkan berkas-berkas itu, hapus semuanya. Tentu saja saya akan mempublikasikannya terlebih dahulu, karena saya ingin pada UFHC. Saya mengajarkan kasus pribadi, lalu saya keluar, saya diawas oleh DOJ dan FBI. Itu sangat baik bedanya pasal. Dan saya katanya berapa besar biaya. Dan kemudian mereka menyerang saya dengan cara seperti itu, begitu agresif. Itu benar-benar luar biasa. Saya hanya tidak ingin hal ini terjadi pada orang lain. Tapi hal itu memang sedang terjadi. Seperti orang yang mengungkap soal laptop Hunter Biden, yang masih dalam penyelidikan dan telah diverifikasi sebagai asli. Dan seperti yang Anda ingat, saya percaya ada 72 agen CIA yang menandatangani pernyataan bahwa itu palsu, bahwa itu disinformasi Rusia. Ternyata para pejabat itu berbohong. Sejak saat itu, Tulsi Gabbard telah merilis banyak berkas CIA tentang lembaga yang dipolitisasi dan telah memberhentikan, saya kira, 37 pejabat, jika tidak lebih, yang bertindak demi kepentingan politik, alih-alih menjalankan tugas mereka dengan benar untuk rakyat Amerika. Their due diligence for the American people. Yeah, well, the reason I ask is because if you launch a... Ya, alasan saya bertanya adalah karena jika seseorang melontarkan tuduhan terhadap orang-orang yang saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, dan tanggapannya adalah dengan menuntut balik secara hukum. Nah, kalau misalnya orang itu memang bekerja untuk Rusia dan ada buktinya, tentu transparansi akan menjadi hal yang baik. Tapi jika ini hanya cara untuk menghancurkan reputasi seseorang, menjatuhkannya sebagai balasan karena saya kira berani membuat tuduhan terhadap Biden, maka bentuknya menjadi sangat berbeda. Sekarang ini, ya, tampak seperti cara untuk membungkam siapapun yang mencoba membocorkan sesuatu. Ini cukup serius. Jadi sekali lagi, pertanyaan saya adalah, apakah ada alasan yang diberikan mengapa tidak ada transparansi? Karena menunjukkan isi berkas-berkas itu seharusnya cukup penting. Showing what's in those files should be quite important. Mereka mengatakan bahwa karena alasan keamanan nasional, mereka tidak bisa merilis bagian-bagian tertentu dari itu. Pengacara saya terus mendesak agar itu dibuka. Yang saya pahami, seperti yang dijelaskan pengacara saya dengan istilah sederhana, adalah bahwa saya disebutkan dalam kasus-kasus lain. Jika kamu ingat, pada waktu itu mereka menekan pemberitaan tentang laptop Hunter Biden di media. Mereka juga menekan cerita saya dan yang lainnya. Dan jika ada sesuatu yang muncul di media, biasanya itu berupa artikel yang menyerang saya atau sesuatu yang dimaksudkan untuk meniadakan cerita tentang laptop Hunter Biden.
Nama saya Tara Reid ditandai sebagai campur tangan pemilu di Facebook dan Instagram. Jadi media sosial juga terlibat di dalamnya. So social media was in on it too. And I think if your audience looks at some Dan saya pikir jika audiens Anda melihat beberapa karya Matt Taibbi dan Michael Schellenberger, mereka bisa benar-benar mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana komunitas intelijen Biden menggunakan media sosial dan pers untuk membentuk pesan mereka, bisa dibilang begitu, serta membungkam para pelapor atau siapapun yang memiliki pandangan politik yang berlawanan. Lalu mereka menggunakan hukum sebagai senjata untuk mengejar dan memenjarakan orang. Republikan dalam beberapa kasus. Anda tahu, saya benar-benar terkejut melihat betapa korupnya keadaan. Saya seharusnya tidak terkejut. Saya menyaksikannya berkembang, tapi tetap saja mengejutkan ketika Anda berada di dalamnya. Saya merasa sangat beruntung sekarang berada di Moskow dan bekerja. Dan Anda tahu, hanya agar audiens Anda mengerti, karena saya yakin mereka punya pertanyaan tentang saya yang berada di Rusia. Ya, ketika saya masih di Amerika, saya begitu menjadi sasaran, hingga bahkan keluarga saya ikut menjadi target, hewan peliharaan juga. Dan saya benar-benar tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkan keamanan atau melindungi diri saya. Sulit untuk bekerja. Tidak ada yang mau bekerja dengan saya. Mereka takut rezim Biden akan mengejar mereka atau melakukan penyelidikan pajak terhadap mereka dan berbagai hal lainnya. Jadi saya tidak bisa bekerja. Saya masih bisa menulis opini tentang geopolitik yang merupakan bidang saya. Saya memiliki gelar hukum dan latar belakang dalam politik internasional seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Arte menawarkan saya untuk menulis opini dan saya sangat terbuka tentang hal itu. Sangat publik. Saya membuat podcast dan mengatakan bahwa itu dibuat oleh saya. Tidak dibiayai oleh siapapun. Saya menjelaskan dengan jelas bahwa saya bekerja untuk Arte dalam opini-opini tersebut. Dan opini itu menampilkan logo Arte. Saya selalu transparan tentang hal itu. I've always been transparent about that. So that happened after Jadi itu terjadi setelah saya mengungkapkan sesuatu tentang Joe Biden. Saya tidak pernah bekerja untuk Rusia sejak dulu atau hal semacam itu. Di Reddit, saya mendengar beberapa teori yang benar-benar lucu. Seorang jurnalis yang terus-menerus menyerang saya tidak akan menyebut namanya. Dia seorang jurnalis barat yang suka membuat tulisan negatif, mengatakan bahwa saya berhalusinasi sampai ke Valdai. Lalu di Reddit, mereka menuduh saya sebagai pelancong waktu. Jadi ada banyak alasan rumit mengapa saya ada di sini. Agak lucu kalau dipikir-pikir. Tapi kalau itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan, sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang lebih penting adalah memastikan ada cara yang aman bagi orang untuk maju dan berbicara tentang korupsi. Baik itu kasus pribadi maupun profesional, terutama jika melibatkan seseorang yang berkuasa. Someone powerful. What's fascinating though is that whenever Trump refers Yang menarik, bagaimanapun, adalah bahwa setiap kali Trump menyebut pemilu 2020 sebagai hasil rekayasa, hal itu dianggap sebagai teori konspirasi. Namun insiden laptop Biden sendiri, itu jelas merupakan bentuk campur tangan dalam pemilu. Laptop milik Hunter Biden ini bocor, dan di dalamnya terdapat banyak informasi yang memberatkan, bukan hanya tentang dirinya sebagai putra presiden, tetapi juga tentang presiden sendiri. Tanggapan yang muncul adalah mengulang kembali gagasan Russiagate, bahwa itu hanyalah operasi disinformasi oleh Rusia. Yang menarik di situ adalah bagaimana pemerintah, dinas intelijen, dan media semuanya berada di pihak yang sama. Dan sekali lagi, ini bukan teori konspirasi. Hal ini sudah terbukti. Artinya, pertama, ada 51 pejabat intelijen yang muncul dan mengatakan bahwa ini kemungkinan merupakan kampanye disinformasi Rusia, meskipun mereka tidak memberikan bukti apapun. Bagi saya juga sangat tidak jelas di mana tepatnya keterlibatan Rusia dalam hal ini. Ketika laptop itu diserahkan kepada tukang reparasi, akhirnya jatuh ke tangan FBI. Hal itu tidak pernah benar-benar dijelaskan dan tidak terlalu masuk akal. Namun demikian, begitu lembaga-lembaga intelijen yang saat itu bekerja sama dengan atau setidaknya bersimpati pada pemerintahan Biden, mendorong narasi ini, media pun bisa ikut serta. Dan terjadilah sensor massal. Perlu diingat, Twitter menghapus semuanya,
termasuk akun New York Post. An account of the New York Post. This is one of the oldest newspapers. Ini adalah salah satu surat kabar tertua di AS. Tapi yang juga kita ketahui, kira-kira sekitar setahun yang lalu, adalah bahwa Mark Zuckerberg mengakui bahwa mereka ditekan untuk menyensor banyak hal yang kemudian ternyata benar. Mereka tetap harus menyensor hal-hal itu sebagai disinformasi, termasuk kasus laptop Hunter Biden. Namun sekarang, kita juga melihat Google. Mereka mengatakan hal yang sama. Mereka mendapat tekanan dari pemerintahan Biden dan juga harus melakukan sensor. Ini sungguh luar biasa. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda, berdasarkan pengalaman pribadi Anda, bagaimana bukan hanya media sosial tetapi juga media tradisional menangani kasus ini? Deal with this case. Well, it was interesting. The New York Times, Lisa Lehrer Ya, was the first reporter Itu for menarik. The New York Times, Lisa Lehrer adalah reporter pertama dari The New York Times yang membuat liputan mendalam. Mereka membuat sekitar 5 atau 6 artikel negatif tentang saya, tapi semuanya panjang. Mereka bahkan mengirim orang ke rumah guru drama saya di sekolah menengah, ke mantan pacar saya dari sekolah menengah. Dia menelepon saya dan berkata, "Hey, Tara, ada apa ini?" Jadi memang benar-benar gila. Mereka sedang mencari sesuatu dan saya, kamu tahu, kalau kamu mengenal saya ini, saya orang yang suka kebijakan, agak kutu buku. Saya suka bermain catur, saya suka menunggang kuda, tapi saya tidak pernah suka minum, tidak pernah pakai narkoba atau hal-hal seru lainnya. Jadi latar belakang saya sangat membosankan. So I have a very boring background. I have no criminal past, nothing. So they were trying. Saya tidak punya catatan kriminal, tidak ada sama sekali. Jadi mereka mencoba menempelkan sesuatu pada saya untuk mendiskreditkan saya. Salah satu hal pertama yang dikatakan Lisa Lehrer kepada saya adalah bahwa ketika mereka mendatangi kampanye Biden untuk meminta tanggapan tentang tuduhan saya, apa yang terjadi pada tahun 1993, dan bahwa saya telah mengajukan laporan ke Senat AS, jawaban dari pihak kampanye Biden adalah, dia agen Rusia. Bukan penyangkalan, hanya dia agen Rusia. Dan saya berpikir, ya, saya tidak punya hubungan apapun dengan Rusia. Pada saat itu tentu saja saya belum bekerja untuk RT. Saya berkata saya tidak tahu apa maksudnya, tapi itu bukan penyangkalan. Jadi ada apa ini? Mari kita dapatkan laporan yang saya ajukan ke Senat AS. The report that I filed with the U.S. Senate, and that's what Matt Gaetz was trying to get, the Congress. Dan itulah yang coba didapatkan oleh Matt Gaetz, anggota Kongres itu jauh belakangan yang sampai sekarang belum ada yang berhasil memperolehnya. Dan Biden tampaknya menyimpannya secara tertutup di Universitas Delaware, jika memang masih ada. Jadi, New York Times pada dasarnya memperlakukan hal itu seolah-olah mereka sedang menyerang saya. Begitu juga dengan Washington Post. Politico juga membuat tulisan yang menjatuhkan saya. Semuanya menyerang saya sekaligus, semacam menyerang saya bersama-sama. Mereka menuduh saya berbohong tentang pendidikan saya, padahal saya punya ijazah. Saya kuliah hukum, saya punya utang kuliah hukum. Putri saya ada di sana saat wisuda saya. Dia melihat saya berjalan di atas panggung, menerima ijazah saya. Jadi mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Ya, jadi mereka hanya berbohong tentang saya. Dan itu benar-benar mengejutkan. Maksud saya bahkan dalam kepolosan saya, Glenn, saya benar-benar berpikir The New York Times mengatakan yang sebenarnya, atau setidaknya hanya mengabaikan kebenaran, tetapi tidak akan berbohong secara terang-terangan. Namun mereka melakukannya. Hal lain yang mereka lakukan dan cukup menarik adalah, pada pagi hari ketika mereka merilis artikel besar tentang saya, mereka mempublikasikan nomor jaminan sosial saya yang tertera di lencana Kongres saya. Dan nomor jaminan sosial Anda bagi orang-orang di Eropa adalah nomor identifikasi Anda. Nomor itu bisa digunakan untuk membuka rekening bank, mendapatkan hipotek. Jadi saya masih mengalami masalah, bahkan sampai hari ini, dengan orang-orang yang mencoba menggunakan nomor jaminan sosial saya. Itu benar-benar sudah berasa. Ya, benar-benar menyerang. Namun, dalam sebuah demokrasi, proses seharusnya selalu lebih penting daripada hasilnya. Dan saya rasa masalah di masyarakat yang terpolarisasi bukan hanya karena orang-orang mau tidak mau terdorong untuk membenci dan menjelekkan pihak lawan sebagai tidak sah, tetapi juga karena mereka harus mencari-cari alasan untuk membenarkan pihaknya sendiri dan menutup-nutupi kesalahannya.
Jadi misalnya Anda memiliki beberapa prinsip, seperti membelah hak-hak perempuan dan hal-hal semacam itu. Begitu, prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan pada pihak Anda sendiri. Seringkali prinsip itu mati. Dan inilah masalah utama ketika segala sesuatu menjadi terpolarisasi. Saya rasa kisah Anda cukup menarik juga, karena itu terjadi di Amerika Serikat. Partai Demokrat, partai tempat Anda pernah bekerja juga, yang mengusung slogan seperti percaya semua perempuan dan Me Too. Namun, ketika kisah Anda muncul dan berseberangan dengan salah satu dari mereka sendiri, Biden, reaksi pertama adalah menjelekkan Anda dan memberi label itu. Maksud saya, label itu kini sudah menjadi sangat luas. Saya perhatikan setiap kali ada sesuatu yang bertentangan dengan narasi, langsung disebut propaganda Kremlin, boneka Putin, atau agen Rusia. Sekarang orang bisa saja mengucapkan hal-hal seperti itu. Itu tuduhan yang cukup berat, tapi kini tidak perlu lagi dibuktikan. Cukup lempar saja tuduhannya. Ya. Benar, ini sudah menjadi semacam bahasa sehari-hari di masyarakat kita. Istilah-istilah yang orang langsung kenal dan seperti, oke, lalu orang itu langsung diabaikan. Dan itu sangat keliru, itu juga sangat rasis terhadap Rusia. Ini benar-benar mengerikan karena kamu tahu, kampanye ini kamu tadi menyebut Biden, tapi kampanye itu sebenarnya dimulai dengan Obama, hal anti-Rusia itu. Mereka sedang membangun menuju situasi kita sekarang. Dan saya sudah membicarakannya pada tahun 2019-an sebelum operasi militer. Saya bilang kalau Biden jadi presiden, dia akan membawa kita berperang dengan Rusia. Maksudnya, dia akan membawa Amerika ke perang. Dia melakukannya. Dan mereka masih hampir melakukannya lagi. And they still are close to doing it. Unfortunately, now Europe has really joined in. Sayangnya sekarang Eropa benar-benar ikut terlibat negara-negara NATO, dan saya pikir hal itu akan menjadi kehancuran mereka secara ekonomi, jika bukan secara struktural. Dan seperti yang kamu tahu, serangannya tidak hanya satu lapis. Ini ditujukan terhadap Rusia, tetapi juga terhadap kebebasan berbicara di Barat. Kamu bisa melihat hal-hal seperti penahanan George Galloway dan istrinya di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme. George Galloway bukan teroris, ia memiliki podcast, dan ia sendiri seorang politisi yang sangat fasih berbicara. Tetapi ia jelas bukan teroris. Memberinya label anti-terorisme adalah tindakan gila oleh Inggris. Jadi ya, saya pikir semua ini mengarah pada isu yang lebih besar dan lebih luas tentang kebebasan berbicara. Ya, tidak. Itu satu lagi kata yang bisa kamu lontarkan, teroris. Dan tiba-tiba semua aturan hukum bisa disingkirkan. Mereka melakukan ini pada George Galloway, tapi mereka juga telah melakukannya pada banyak orang lain, terutama dalam isu Palestina. Jika mereka mengambil sisi yang dianggap salah, artinya mereka mengkritik Israel. Maka setiap kritik bisa dianggap sebagai dukungan terhadap terorisme. Dan tiba-tiba ya, jika kamu mengkritik genosida, kamu bisa ditangkap saat masuk ke Inggris. Yang memang terjadi. Ya, dia tidak ditangkap, tapi dia ditahan. George Galloway, kalau tidak salah selama 7 jam atau semacamnya, di bawah undang-undang terorisme. Maksud saya, ya, saya ingin tahu terorisme apa yang pernah dia lakukan. Dan mereka mengambil barang elektroniknya, mereka menyita barang elektroniknya. Kamu tahu betapa menakutkannya itu. Hal itu membuat saya sangat sedih melihat keadaan di Inggris dan AS serta di negara lain seperti Jerman dan Prancis yang melakukan hal serupa. Karena itu sangat bersifat menghukum dan jelas tidak demokratis. Jadi, kamu tahu, saya tidak melihat masa depan yang baik jika terus mengikuti jalan itu. Saya selalu merasa sedikit lebih khawatir ketika berada di Amerika Serikat, karena AS dengan konstitusinya memiliki lebih banyak perlindungan hukum. Jadi ketika AS mengambil arah yang salah dalam hal ini, saya tidak bisa tidak merasa bahwa di Eropa, kita akan menjadi lebih rentan terhadap hal tersebut. Namun, saya pikir itulah juga alasan mengapa pelapor pelanggaran itu penting. Karena cara memperkuat masyarakat adalah dengan mengungkap kesalahannya, bukan membiarkan kebusukan itu membusuk dalam sistem politik. Membungkam perbedaan pendapat, mencegah adanya koreksi arah dan akuntabilitas.
Tapi dalam hal bagaimana penerapannya berbeda. Apakah Anda sudah melihat bagaimana media membingkai tuduhan Anda? Bagaimana Anda membandingkannya dengan kasus serupa lainnya? How do you compare that to other similar cases? Well, first of all, I just want to compliment you. That was a very eloquent way to put that. Baik, pertama-tama saya hanya ingin memuji Anda. Itu cara yang sangat fasih untuk mengatakannya. Dan ya, sejauh menyangkut kasus lain yang mirip dengan milik saya, Anda akan melihat bahwa hal itu agak terbagi secara politik. Maksud saya, Trump memiliki beberapa tuduhan terhadapnya, di mana orang-orang menerima uang atau semacam kompensasi, jika bisa dibilang begitu. Mereka dibawa ke berbagai media besar, diberi tur media kecil mereka, dan diperlakukan dengan sangat hati-hati. Percaya semua perempuan, dan itulah kemunafikan para elit Demokrat. Saya pikir mereka semakin tidak peka terhadap apa yang sebenarnya diinginkan rakyat. Ada sebuah studi terbaru yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% populasi AS tidak lagi mempercayai media arus utama suka. No longer trust the mainstream media. And the reason is because of Dan alasannya bukan karena kasus seperti milik saya, sangat individual dan spesifik, tetapi juga karena COVID dan perang tanpa akhir ini, karena rakyat Amerika terus-menerus mengetahui bahwa mereka telah dibohongi berulang kali. Dan kamu tahu, tidak semua orang mendalami geopolitik, tetapi orang-orang mulai sadar bahwa, tunggu dulu, 90% dari apa yang saya lihat pada dasarnya adalah propaganda untuk perusahaan farmasi atau perusahaan manufaktur militer industri seperti Raytheon. Itu bukan untuk membantu rakyat Amerika. Saya tidak tahu apakah orang Eropa juga mulai sadar dengan cara yang sama, tetapi saya tahu bahwa di AS orang-orang benar-benar mulai beralih ke media sosial, ke pembuat konten independen seperti dirimu, ke para pemikir yang berpikir di luar kebiasaan. Tapi, kamu tahu, orang-orang seperti Tuan Tegi sendiri, seperti Tucker Carlson, seperti dirimu, karena itu disensor atau dihapus YouTube kayak lain hal di AFSIC. If you say the wrong thing. Yeah, that happened already once. Ya, itu sudah pernah terjadi sekali. Tapi aku ingin tahu bagaimana pandanganmu tentang masa kepresidenan Trump. Karena sekali lagi, kita harus berhati-hati terhadap bagaimana segala sesuatu menjadi terpolarisasi secara politik. Maksudku, aku pikir dia akan mencoba menata kembali keadaan, tapi tampaknya dia justru bergerak ke arah yang berlawanan sekarang. Maksudku, dengan Assange, kita melihat bahwa WikiLeaks mengungkapkan CIA sempat mempertimbangkan untuk membunuhnya. Hillary Clinton, seperti yang kita ketahui, ini kutipan langsung, pernah berkata, "Tidakkah kita bisa saja mendrone orang itu?" Maksudku, dia mengungkap kejahatan perang Amerika, dan sarannya adalah menggunakan drone untuk membunuh seorang jurnalis. Ya, tapi kemudian Trump, ya aku tidak yakin apakah dia mengatakannya secara langsung, tapi setidaknya ada yang menyarankan bahwa dia mungkin akan memberi pengampunan kepada Assange. Dan kemudian ada juga Bradley Manning. DIP Sriwan. Time fits my berätta of Matt and the Boeing News Ninja. It's Matt is a stadium board if this the mall or topper. And of course, well, he did maybe. Wait, when was he pardoned? Julian Assange sekarang berada di Australia. Dapat saya teruskan Bush ke dia berada di Amerika. Tidak, saya Manning. Oh, Manning bebas ya. But also Edward Snowden, there was some discussion. Tapi juga Edward Snowden. Ada beberapa pembahasan tentang apakah Trump akan memberinya pengampunan agar ia bisa kembali ke Amerika Serikat. Tetapi sekarang kita justru melihat Trump memperketat kemampuan para pelapor pelanggaran untuk maju ke depan. Bagaimana Anda melihat peran Trump dalam keseluruhan hal ini? Karena ya, saya rasa bukan hal baru bahwa dia sebenarnya tidak menepati janji-janji dalam platform yang ia usung saat kampanye. Tentu saja, itu bukan hal yang unik seperti Turkmenitiwi. Tentu saja. Unique to him as a politician, but nonetheless. You know, I'm not going to sugarcoat it. I was really hopeful. Kau tahu, aku tidak akan menutup-nutupi. Aku juga sangat berharap, Glenn. Aku pikir karena dia berkampanye untuk menghentikan perang tanpa akhir, membongkar negara dalam bayangan menjadi pemerintahan yang lebih transparan. Dan aku tahu banyak suara besar di AS mendukung hal itu. Tapi kau tahu, berkas-berkas Epstein tidak terlihat dimanapun, tidak akan keluar. Sekarang Pam Bondi mengklaim bahwa berkas-berkas itu tidak pernah ada di mejanya dan Kash Patel bilang, tidak ada apa-apa di sana. Maksudku,
Ayolah, kita semua tahu Epstein adalah agen Mossad dan ada sesuatu yang terjadi. Ini teoriku, hanya pendapatku, aku bisa saja sepenuhnya salah, tapi ada sesuatu yang terjadi ketika Trump pergi ke London. Aku tidak tahu apa itu, tapi sikapnya terhadap Gaza, terhadap rezim Kiev, semuanya berubah ketika dia kembali. Dan bahkan soal Epstein. The Kiev regime, everything changed when he came back, and even Epstein. Something completely changed with him. Sesuatu benar-benar berubah pada dirinya. Itu terjadi secara bertahap. Dan orang lain akan berkata, "Hey, dia tidak pernah berniat melakukan itu. Dia hanya berusaha mendapatkan suara." Tapi aku tidak tahu. Ada sesuatu yang penting terjadi di London. Suatu hari mungkin kita akan tahu apa itu. Tapi inilah teoriku. Sayangnya ada alasan-alasan finansial tertentu. Karena kelompok seperti AIPAC yang sangat aktif di Amerika Serikat dan membanggakan diri dapat memengaruhi kebijakan luar negeri. Dan omong-omong, mereka tidak terdaftar sebagai agen asing. AIPAC berasal dari Israel dan mereka telah memberikan banyak uang kepada anggota Kongres. 90% Kongres sebenarnya telah didanai oleh AIPAC dan mereka memiliki agenda hubungan luar negeri. Aku tidak berpikir itu hanya Timur Tengah. Agak sebenarnya ada sedikit pengaruh meluas sampai Kiev juga. Saya pikir Donald Trump, entah karena alasan apa, sedang tunduk pada kekuatan-kekuatan yang berkuasa. Saat ini dia mendengarkan Kellogg yang sangat bersikap keras, dan Lindsey Graham yang tidak pernah melihat perang yang tidak ia sukai. Dan disinilah kita berada di ambang eskalasi dengan Tomahawk. Kami mendengar tanggapan Presiden Putin terhadap pernyataan Trump yang mengatakan bahwa ia akan memberikan senjata Tomahawk kepada Ukraina. Orang-orang Ukraina tidak memiliki pelatihan, pengetahuan, atau kemampuan untuk mengoperasikan senjata tersebut. Jadi ia menegaskan bahwa ia tahu personel Amerika akan terlibat. Itu adalah sebuah eskalasi menuju perang. Sekarang kabarnya Trump belum membuat keputusan yang tegas, tetapi arahnya ke sana. Saya memperhatikan hal itu dan orang-orang juga menyebutkannya. Ketika kami berada di Valdez, beberapa pakar membicarakan tentang apa yang terjadi dengan dirinya yang terus berubah-ubah. Dan saya benar-benar berpikir, Glenn, ini karena pemerintah Amerika pada dasarnya telah dibajak oleh kepentingan asing dan oleh kompleks industri militer. Dan kamu tahu, sayangnya ada banyak orang Eropa yang tampaknya ingin berperang. Saya tidak tahu kenapa. Kamu sudah menghadirkan para ahli yang menjelaskan pendapat mereka, dan kamu sudah membicarakannya, tapi tampaknya hal itu seperti tindakan bunuh diri dalam arti tertentu bagi Eropa. Tapi, kamu tahu, itu bukan hal yang utama di sini. Yang pasti, ini adalah sebuah eskalasi menuju perang yang bisa berujung pada kehancuran nuklir dan akan memengaruhi umat manusia itu sendiri. Jadi harapan saya adalah Donald Trump akan, kamu tahu, melihat alasan dan mendengarkan pihak-pihak yang cinta damai di pemerintahannya, karena memang ada pihak-pihak seperti itu, tapi mereka tampaknya tidak punya suara saat ini. Hal yang aneh adalah bahwa menjelang akhir tahun 2024, ketika Biden mulai mengirimkan atak MS, maksud saya, Biden sendiri pasti tahu persis risiko apa yang ditimbulkan oleh hal itu. Pada satu titik, dia berpendapat bahwa pengiriman F-16 akan berarti perang dunia teliai. Tapi atak MS, keterlibatan langsung AS dalam melakukan serangan di dalam wilayah Rusia, itu, saya rasa banyak orang tidak menyadari betapa dekatnya kita dengan pembalasan Rusia, yang bisa saja meningkat menjadi perang nuklir. Jadi, meskipun Trump punya banyak kesalahan, dan memang banyak, saya sebenarnya cukup lega ketika dia terpilih. Karena situasi ini tampak seperti jalan pasti menuju kehancuran nuklir. Dan saya berpikir, ya, setidaknya jika dia bersedia mengakui kegilaan ini, yang memang dia lakukan, dia berkata, ini gila, kita tidak seharusnya menempuh jalan ini. Maka ya, semua hal lainnya mungkin tidak bisa dimaafkan, tapi setidaknya akan tampak sepele dibandingkan dengan pada dasarnya mengakhiri dunia. Tapi sekarang tahu, kamu kemudian, ya. What is it, 9 months later? Yeah.
You have bureaucrats and Ya, military. ada para birokrat dan kompleks industri militer yang sangat tertanam dalam infrastruktur Amerika Serikat. Jadi sulit bagi siapapun yang memimpin negara itu, kecuali tentu saja mereka memang sudah berada di jalur tersebut untuk benar-benar menolaknya. Kita akan lihat apa yang akan dilakukan Donald Trump. Tapi saya tahu bahwa Presiden Putin telah menunjukkan kesabaran dan pengendalian diri yang luar biasa. Dan kamu tahu, Like di kamat di nanya antas tuaranya hendak jawab tidak lengkap. Tekan jam lalu berdua berbeda daripada jurnalis. Took some questions from journalists. I don't know a Western politician that could do that. saya tidak tahu ada politisi barat yang bisa melakukan itu, karena dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan begitu rinci. Lalu saya mengajukan sebuah pertanyaan. Dan itu adalah momen yang sangat besar bagi saya, untuk berterima kasih kepadanya juga atas perlindungan suaka politik dan kemudian kewarganegaraan. Jadi harapan saya adalah agar orang-orang seperti Presiden Putin berpikir serius tentang perang nuklir, seperti yang dia katakan dalam wawancara dengan Oliver Stone, yang bisa dilihat oleh siapapun. Ingat bahwa ketika dia ditanya siapa yang akan menang jika terjadi perang nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, dia berkata, dan harapan saya adalah semua pemimpin dunia memiliki perasaan yang sama. No, I agree. I think any war Tidak, saya setuju. Saya pikir perang apapun antara AS dan Rusia, dengan harapan salah satu pihak akan menang, mengabaikan hal terpenting. Perang itu sendiri adalah mantra terbesar. Saya Cikisan menghancurkan diri sendiri. Sulit membayangkan dan berat yang menang dalam perang seperti itu. Tapi sekali lagi, yang saya khawatirkan adalah Trump sekarang tampak terobsesi dengan gagasan bahwa kelemahan atau kemunduran Amerika disebabkan karena terlalu lembek, karena belum cukup keras, karena dunia tidak menghormatinya. Ini sangat menarik karena selama masa kampanye, dia mengakui bahwa semua perang luar negeri yang tak berkesudahan ini telah menguras uang. Sementara itu uang terus mengalir ke Israel untuk layanan kesehatan mereka, untuk militer mereka. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Warga Amerika yang membayar pajak. Bagaimana dengan layanan kesehatan mereka, infrastruktur mereka? Hal yang sama terjadi dengan Ukraina. Zelensky datang dan menghentakkan tinjunya di lantai Kongres, dan kita melihat para politisi AS melambaikan bendera Ukraina. Itu gila. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selama bertahun-tahun saya di Washington, tidak pernah ada bendera asing yang dikibarkan di ruang sidang. Baru-baru ini mereka mulai melambaikan bendera Israel dan bendera Ukraina. Dan berbicara tentang menyelamatkan demokrasi, satu negara sedang melakukan genosida dan yang lain, Ukraina, rezim Kiev, terdiri dari kaum Nazi yang membunuh rakyatnya sendiri, Melakukan pembersihan etnis, serta meledakkan bahasa Rusia dan gereja Ortodoks. dan serangan terhadap gereja Kristen di Ukraina benar-benar luar biasa. Dan kamu tahu, aku pikir itu Menteri Luar Negeri Lavrov yang mengatakan 12. Tapi di Israel, ya, di Gaza, 12 kali lebih banyak orang yang tewas di sana dibandingkan di Ukraina. Kedua, konflik ini benar-benar sangat menyedihkan. Aku pikir Presiden Putin menyebut Gaza sebagai pemakaman anak-anak karena kamu tahu, 75 hingga 80% dari orang yang tewas di sana adalah perempuan dan anak-anak. Ya, jadi kita sedang berada di masa yang sangat sensitif. Dan aku tidak tahu apakah Trump benar-benar akan menepati kata-kata yang dia ucapkan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Sepertinya kamu benar, Glenn. Dia sudah sangat jauh dari retorika itu. It looks like you're right, Glenn. He's moved far away from that rhetoric. Well, the great irony here, though, is that the people who now Nah, ironi besarnya di sini adalah bahwa orang-orang di seluruh barat yang takut pada Trump, yang menyebutnya, kamu tahu, Hitler oranye, dan mengatakan dia akan menghancurkan dunia, yang ya, mungkin saja benar. Sebenarnya inilah saatnya ketika kita membutuhkan orang-orang di dalam pemerintahannya untuk maju dan membicarakan sebagian dari kegilaannya. Tapi lagi-lagi, merekalah yang dulu mendukung kriminalisasi para pelapor pelanggaran di pemerintahan sebelumnya, karena mereka pikir Biden hebat.
Jadi itulah masalahnya. Begitu kamu memberi seorang presiden kekuasaan sebesar ini dan kemampuan untuk membungkam para pelapor pelanggaran, kita kehilangan beberapa instrumen penting untuk menjaga agar pemerintah tetap akuntabel. Dan mungkin sekarang kita sedang menanggung akibatnya. So we might be paying the price for that now. Especially, the loss of transparency. Ya, terutama kamu tahu hilangnya transparansi adalah hal utama yang menyebabkan apa yang baru saja katakan, kriminalisasi terhadap pelapor pelanggaran, bukan? Ketika transparansi dalam pemerintahan hilang, mereka punya kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka mau. Menyimpang. Pada akhirnya kamu mendapatkan negara yang menyimpang pada dasarnya, dan itu berbahaya. Itu sebenarnya melemahkan demokrasi, bukan memperkuatnya. And it actually weakens a democracy. It doesn't strengthen it. Yeah, that's always been the lessons with the whistleblowers, though. Ya, itu selalu menjadi pelajaran dari para pelapor pelanggaran. Sejak dulu, bahkan sejak Daniel Ellsberg. Awalnya mereka dianggap pengkhianat, dituduh merusak kepentingan Amerika Serikat. Tapi kemudian tentu saja ketika kita melihatnya dari jarak yang lebih luas, kita menyadari bahwa mereka sebenarnya mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah mereka sendiri. Kebohongan dari pemerintah mereka sendiri. Dan ketika hal itu dianggap sebagai kejahatan, itu masalah serius. Jadi apakah government sebagai people to not interrogate anything? Do you have any final thoughts before we wrap this up? Just, I'm hopeful that Saya hanya, kamu tahu, berharap agar kepala yang lebih dingin akan menang. Kamu dan aku sama-sama telah berbicara dengan begitu banyak orang, menarik dari mayoritas global yang jarang didengar. Dan itu benar-benar menarik. Dari Global South, dari Afrika, dari Tiongkok. Menurutku, hal yang aku pelajari dan yang ingin aku sampaikan kepada orang Amerika yang mendengarkan siaran ini, terutama orang Eropa, adalah bahwa Rusia bukan musuh. Tiongkok bukan musuh. Musuh saat ini ada di dalam negara-negara Eropa, NATO, dan Amerika Serikat. Orang-orang benar-benar perlu memperhatikan pemerintah mereka sendiri dan berusaha untuk seaktif mungkin. Dan kamu tahu, menjadi pelapor itu sulit, tapi terkadang itu satu-satunya cara untuk membuat pihak berkuasa bertanggung jawab. Jadi tapi senang sekali bisa bertemu denganmu di Valdai. Aku banyak belajar, ada banyak diskusi menarik. There was a lot of interesting discussions. No, very much. Saya setuju. So, Terima kasih banyak sudah program ini. on the program. Oh ya, terima kasih atas saya.